Priscilia. Umum saja yang paling sering itu adalah kutu dan jamur pada kucing kita. Kalau misalnya kita sering memeriksa mobil kita, rajin menyisir, kadang-kadang kita temukan kutu di kita punya anabul, dan itu biasanya disebabkan karena pertama bisa ditulari dari sesamanya juga, terus kedua karena lingkungannya yang kurang bersih sehingga sebelumnya ada di situ infeksi parasit sehingga menular pada kucing kita. Jadi misalnya kita punya anabul mengalami penyakit parasit kulit, sebaiknya kita segera tangani. Yang paling umum itu biasanya pinjal yang ditemukan di anabul kita. Kemudian yang paling umum juga yang ditemukan itu biasanya adalah kutu di bawah kulit, yaitu misalnya kita sebutkan rabies. Jadi dia itu membuat kolong di bawah kulit dan menyebabkan gatal yang luar biasa pada kucing kita. Mungkin gitu. Untuk penanganannya dok, kutu dulu ya, kutu di atas kulit nih. Kan ada beberapa jenis, saya pernah ngalamin ada beberapa jenis pengobatan nih, ada yang disuntik, ada yang ditetesi bentuknya. Tingkat efektivitasnya itu baiknya yang mana ya? Untuk pengobatannya sendiri, sebenarnya yang paling disarankan adalah underspot atau tetes kulit. Itu yang paling aman sebenarnya. Untuk pengobatannya ada yang untuk ditetes kulit, ada yang minum, ada juga yang injeksi. Tapi yang paling aman adalah tetes kulit, seperti yang ditangkapnya. Kemudian harus tetap rajin memandikan anabul kita. Jadi grooming anabul kita minimal seminggu sekali sangat diperlukan begitu. Terus kalau misalnya yang di bawah kulit nih harus digimanain tuh, misalnya mungkin terkendala biaya tidak dapat membawa ke klinik atau gimana, atau mungkin pengobatan pertama sebelum dibawa ke klinik bagusnya gimana tuh dok? Di bawah kulit atau punau biasanya pertama kita harus memastikan dulu ya, karena itu mirip-mirip dengan jamur. Kadang-kadang orang salah membedakan atau salah kaprah. Jadi memang sangat perlu untuk membawa anabul kita ke dokter hewan untuk melakukan pengecekan. Terus untuk pengobatannya sendiri, penetasan obat kutu juga bisa efektif sebenarnya. Dan juga ada kadang-kadang memberikan alat untuk pengobatannya, begitu. Oke, terus kucing aku nih dok, kebetulan apakah adanya jamur pada kucing dapat mengakibatkan kematian? Kalau jamur sendiri, kalau tidak ditangani dengan sesegera mungkin, iya bisa. Karena kalau misalnya kita biarkan, biasanya ada infeksi sekunder. Kalau infeksi sekunder itu biasanya memperparah keadaan dari anabul kita. Jadi kalau misalnya kucingnya kena jamur parah, biasanya dia akan merasa gatal, dia juga akan menggaruk. Terus itu juga akan membuat istilahnya imunitasnya juga turun. Sebenarnya itu jamur itu juga karena pengaruh dari imunitasnya yang sudah sebelumnya. Tapi kalau sudah terinfeksi jamur, kadang-kadang malah menambah dia drop. Jadi itu biasanya kalau tidak segera ditangani, dia bisa mengakibatkan juga kematian. Meskipun itu dia kadang-kadang kita anggap sepele. Baik, dan sangat menular ya kepada kucing-kucing yang lain. Iya, kalau di anabul sendiri ada yang menular di kucing, ada juga menular di manusia terutama. Oh, jadi kalau misalnya udah menular nih ke manusia, gimana tuh penanganannya? Untuk penanganannya kalau misalnya menular ke manusia, harusnya sebaiknya mandi dengan bersih. Intinya kita menjaga kebersihan diri. Tapi kalau misalnya keadaannya sudah cukup parah, sebaiknya kita segera memeriksakan ke dokter karena perlu ada pengobatan obat minum atau obat salep yang diberikan oleh dokter untuk memperbaiki kondisi kulit kita gitu. Berarti cukup serius lah ya, karena kayak permasalahannya ke anabul terus lari ke kita, dan ketika penanganan kita nggak bagus akan serius ya, dan harus banget ke klinik. Ya, benar. Wow. Iya, kebetulan kemarin tuh ada kucing saya yang nggak survive karena masih kitten 1 bulan, induknya kena jamur, terus kayak nggak survive, meninggal anabul saya. Dan saya bilang ke dokter, oh ternyata penyakit kulit jamur itu bisa
menyerang nyawa juga untuk anak kita. Wow. Ada pertanyaan teman-teman mengenai kesehatan kulit kucing? Saya buka 2 dulu ya untuk sesi pertama. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas mungkin ya informasi yang dibawakan oleh Dokter Priska ini. Nah, untuk ketika mungkin teman-teman Anabul memiliki masalah kucing atau gimana, dokter kerjanya di mana atau gimana? Ada kontak nggak yang bisa dihubungi Dokter Priska? Mungkin teman-teman mau memeriksakan kucingnya atau kayak gimana? Bisa share-share mungkin ke teman-teman? Iya, untuk saat ini saya bekerja dengan Dr. Adawia di Ada Pet Care di Pet Shop Clinic. Oh iya, ada arahan dari panitia untuk menjelaskan sedikit tentang rabies. Karena biasanya kalau anak kita pertama kucing kita mengalami gatal-gatal, terus ada keropeng, terus kita saran dok, bisa dong suntik jamur, biasanya kadang-kadang umumnya bilang begitu. Sebenarnya Oh my god. ya kadang-kadang ada yang ke saya yang bilang, dok bisa nggak suntik jamur untuk kucing saya karena ada masalah kulit, misalnya gatal-gatal dia, terus banyak keropeng. Tapi sebenarnya kalau saya dapat, yang saya pelajari, untuk saat ini suntik kulit, suntik jamur itu sama sekali tidak disarankan. Sebaiknya kalau misalnya kita mau pengobatan, itu sebaiknya obat tetes lebih dianjurkan, karena itu lebih aman. Kemudian sudah sekarang sudah banyak obat hewan yang aman untuk bahkan untuk kita untuk digunakan. Jadi kalau misalnya ada yang khawatir misalnya ikannya terlalu kecil, terlalu berat badannya di bawah yang seharusnya, biasanya kan kalau 1 kilo tidak disarankan untuk dikasihkan obat tetes. Sekarang sudah ada beberapa obat hewan, obat itu yang bisa dipakai selain disuntik begitu. Jadi mungkin lebih amannya mulai sekarang kita perbaiki. Kalau untuk penyembuhannya itu sebaiknya digunakan obat tetes kutu atau tidak obat oral, obat minum yang sekarang sudah lumayan banyak juga ada di masyarakat. Itu ya teman-teman, saya ulangi sekali lagi bahwa tidak disarankan menggunakan obat suntik kepada kucing kita ketika ada sakit kulit atau scabies. Lebih yang disarankan atau lebih klinisnya itu lebih menggunakan obat tetes atau obat oral diminum. Gitu ya, ya? Iya, dan kalau penyakit kulit kan itu sebenarnya gampang-gampang susah, jadi tidak satu kali minum obat langsung sembuh. Dia butuh kesabaran. Jadi ada perawatan yang memang kita sebagai pet parent atau owner harus telaten merawat kucing kita, rajin dimandikan, kalau ada obat yang dikasih dokter harus diberikan, terus harus rajin dikontrol, dan terutama untuk mengeliminasi harus rajin steril lingkungan tempat tinggal kucing kita. Maksudnya kita harus rajin bersihkan juga, karena sebenarnya itu parasit itu kan bukan hanya kutu dewasa saja, tapi ada siklus hidupnya, mulai dari telur, larva, akhirnya jadi bisa aja kepompong dan jadi kutu dewasa. Biasanya yang kita lihat itu kan kutu dewasa, tapi yang paling banyak itu yang nempel di karpet atau di lingkungan kita itu telur atau larvanya. Kadang-kadang itu yang kalau misalnya kita miss di situ, kita heran kenapa kucing kita kita anggap udah bersih, tiba-tiba kena kutu tanpa sadar, mungkin kita nggak sengaja injek sesuatu tempat yang kebetulan terinfeksi dengan telur tersebut atau larva tersebut, dan itu akhirnya mungkin kita bersentuhan dari anak bulu kita, dia akhirnya tertular, dan waktu kita lihat pas waktu dia sudah besar yang kutunya itu yang biasa seperti itu. Ya apalagi kutu katanya nggak boleh dipencet ya. Kali pertama kutu betina kalau dipencet. Soalnya kalau kita pencet bukan selain darah yang keluar, biasanya telurnya juga yang keluar, dan itu yang terbanyak kutunya nanti. Iya, dan tentunya apa musim hujan nih dok, memasuki musim hujan, kucing rentan nih mengenai masalah kulit, kadang bulunya rontok atau enggak jamurnya itu terus. Saran dokter nih kiat-kiat
bagaimana cara pecinta kucing atau pet lover ini di musim hujan ini menangani kucing-kucingnya supaya terhindar dari penyakit kulit. Untuk terhindar dari penyakit kulit, pertama kita harus memberikan nutrisi yang baik buat anak bulu kita. Kemudian kedua, kita harus memperhatikan kesehatannya dengan memperhatikan kebersihan kandang, kebersihan diri kita juga, dan juga kita harus rajin memberikan obat untuk pencegahan, misalnya obat kutu minimal kita harus sebulan sekali atau paling lama mungkin 2-3 bulan sekali. Dan terus juga kita harus memberikan obat cacing, karena sebenarnya itu juga itu jadi faktor pembawa. Jadi biasanya kalau tungau pinjat itu di kucing pertama, dia itu faktornya itu cacing kita. Jadi itu kalau misalnya kucing kita ketuaan rata-rata kadang-kadang juga dia bisa kena cacingan gitu. Berarti nyambung ya, dari kutu, cacing, semuanya nyambung. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, menurut saya mungkin informasi yang diinformasikan oleh Dr. Priska cukup jelas. Mungkin kalau misalnya di kemudian hari ada pertanyaan atau gimana, silakan hubungi Dr. Priska atau datang ke ada petnya di Jalan Nanato, Dok. Kalau ada petnya ada di Pet Shop Rapocini sama di Tanjung. Ya, itu ya, ada di Rapocini dan Tanjung. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk informasi kita Dr. Priska. Saya ucapkan terima kasih dokter, silahkan.